menyampaikan kabar baik Yesus Kristus. 3 bulan setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di padang gurun dan berkemah di kaki gunung Sinai yang megah. Dari puncak gunung yang diselimuti awan, Tuhan memanggil Musa menjanjikan sebuah perjanjian. Jika bangsa Israel taat, mereka akan menjadi harta kesayangannya, sebuah kerajaan para imam dan bangsa yang kudus. Rakyat pun berjanji untuk taat. Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan umatnya. Pada hari ketiga, diiringi guntur dan kilat dan suara sangkala yang bergegar, Tuhan turun ke atas gunung Sinai dalam api. Gunung itu berasap dan bergetar hebat. Orang-orang gemetar ketakutan. Dari tengah-tengah api dan awan, Tuhan memanggil Musa ke puncak sendirian. Musa naik ke dalam kegelapan pekat tempat Tuhan berada. Selama 40 hari dan 40 malam, Musa tinggal di gunung itu, menerima hukum dan perintah dari Tuhan. Puncaknya adalah ketika Tuhan sendiri menuliskan 10 perintah di atas 2 loh batu dengan jarinya. Sebuah perjanjian yang kekal diukir dalam batu. Ketika Musa turun dari gunung sambil membawa kedua loh perjanjian itu, wajahnya memancarkan cahaya ilahi karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Orang-orang pun takut untuk mendekat. Musa pun mengumpulkan mereka, menyampaikan hukum Tuhan, dan menunjukkan kepada mereka jalan yang mereka harus ikuti. Momen ini menjadi dasar bagi bangsa dan iman mereka, sebuah kesaksian abadi akan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Namun di kaki gunung, kesabaran bangsa Israel telah habis. 40 hari terasa seperti selamanya. Mereka mendatangi Harun dan berkata, "Buatkan kami dewa yang bisa kami lihat, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi pada Musa." Karena tertekan, Harun menyuruh mereka mengumpulkan perhiasan emas mereka. Dari emas itulah ia membentuk sebuah patung anak lembu. Ketika orang-orang melihatnya, mereka berseru, "Inilah dewamu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari Mesir." Mereka membangun mezbah, mempersembahkan kurban, dan berpesta pora dalam pemberontakan yang melupakan Tuhan. Di puncak gunung, Tuhan memberitahu Musa tentang dosa besar umatnya dan murkanya menyala terhadap mereka. Musa memohon belas kasihan bagi mereka sebelum ia turun. Saat ia mendekati perkemahan bersama Yosua, ia mendengar nyanyian liar itu. Lalu ia melihatnya, anak lembu emas dan orang-orang yang menari. Kemarahan yang kudus menguasai dirinya. Di hadapan seluruh bangsa Israel, Musa mengangkat kedua loh batu perjanjian yang berharga itu dengan kekuatan amarah dan kecewaan yang luar biasa. Ia membantingnya ke bebatuan di kaki gunung. Hukum suci dari Tuhan hancur berkeping-keping, sama seperti janji yang telah mereka langgar. Perjanjian itu telah rusak bahkan sebelum dipakai. Setelah hukuman yang mengerikan itu, Musa menghancurkan anak lembu emas hingga menjadi debu. Bangsa Israel diliputi duka. Perkemahan yang tadinya ramai dengan pesta pora, kini hening dalam pertobatan. Melihat kesedihan umatnya, Musa kembali ke hadapan Tuhan. Ia memohon dengan sungguh-sungguh. Bangsa ini telah melakukan dosa besar, tetapi diranya Tuhan mengampuni mereka. Jika tidak, hapuskanlah aku dari kitab kehidupanmu. Tuhan pun tergerak oleh kasih Musa yang tanpa pamrih. Ia setuju untuk mengampuni dan memperbarui perjanjiannya. "Pahatlah 2 loh batu seperti yang pertama, perintah Tuhan. Dan aku akan menuliskan kembali firman yang telah kau hancurkan." Maka Musa sekali lagi naik ke puncak Sinai. Di sana Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kebenaran. Di atas loh batu yang baru, perjanjian itu ditulis ulang. Ketika Musa kembali, wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan begitu cemerlang sehingga ia harus menutupnya dengan seluung. Ia membawa di tangannya bukan hanya hukum, tapi juga bukti pengampunan ilahi. Perjanjian yang rusak telah dipulihkan, bukan karena kelayakan manusia, tapi karena belas kasihan Tuhan yang tak terbatas.